Jadi saya mau sampaikan juga ya kepada teman-teman ya. Saya sudah mencabut gugatan perceraian ya, karena saya juga kasih masukan kepada keluarga, oke lah, demi kebaikan Stephanie kita cabut aja ya. Keluarga setuju, saya satu suara dengan keluarga. Perdamaian ya Bang? Memang tujuan dari awal tuh untuk berdamai, cuma miskomunikasi aja. Miskomunikasi dengan sebelumnya aja. Terkait soal perselingkuhan, Nggak ada. orang ketiga itu gimana Bang? Malah nggak ada sama sekali. Terus Stephanie nggak datang hari ini kenapa Bang? Alasan nggak datang Bang Stephanie? Loh, karena udah nggak perlu, emang sudah damai, nggak ada masalah. Maksudnya kan kemarin ketika ada KDRT terus ada perselingkuhan itu gimana tentang kabar itu? Miskomunikasi saja. Berarti nggak benar tentang kabar ada Itu loh tanya itu, miskomunikasi itu loh. Itu setelah mengetahui itu ya sudah. Loh kok digugat, makanya langsung diminta pencabutan gugatan itu aja. Bang, reaksi awal dari KPL sendiri begitu mengetahui ada gugatan apa Bang awal respon awalnya? Kalau Bapak kalau mengetahui gitu gimana? Enggak. Kaget kan Iya, pasti? oke. Terus Gitu aja. Ada komunikasi untuk mengupayakan apa gitu? Nggak ada ribut, hanya Nanti dikonfirmasi. ada undangan khusus untuk kawan-kawan wartawan Iya. ya. Oke. Ya. Bang, namanya Bang? Kenapa? takut salah penulisan kan kita media Bang. Saya Haji Subhan. Haji Ya. Susani. Oke. Makasih. Mediasi hari ini ya? Ah, gimana Bang? Ceritanya. Baik, sebenarnya bukan mediasi ya, ini sidang pertama gagal, lalu dipanggil ulang. Nah, bukan dipanggil ulang, dipanggil Stephanie-nya, tapi Stephanie tidak hadir dengan berbagai alasan. Nah, mediasi itu nanti minggu depan, bukan sekarang, gitu. Tadi hasil sidangnya gimana Bang? Oke, jadi saya mau sampaikan juga ya kepada teman-teman ya. Saya sudah mencabut gugatan perceraian ya, karena saya juga kasih masukan kepada keluarga, oke lah, demi kebaikan Stephanie kita cabut aja ya. Keluarga setuju, saya satu suara dengan keluarga untuk mencabut. Akhirnya oke, dicabut. Lalu pada tanggal 29, 2 hari yang lalu, staf saya datang ke sini untuk memasukkan suratnya kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Nah, surat saya itu sudah dibaca sama majelis. Nah, itu dicabut. Nah, jadi sebenarnya kenapa kita tidak cabut dulu? Karena kita menginginkan supaya ada garansi buat garansi buat Stephanie supaya dia tidak mengalami kejadian yang terulang ya, supaya dia tidak ada KDRT lagi. Justru keluarga ingin jaminan di situ. Jadi menunggu mediasi, tapi ternyata karena ya akhirnya mereka betul-betul berdamai, ya kita harapkan berdamai gitu. Jangan ada lagi ada perselisihan iya namanya rumah tangga, tapi tidak terjadi lagi KDRT. Itu yang diharapkan oleh keluarga. Bang, kalau seandainya pihak mereka mengingkari janji atas kesepakatan hari ini mencabut, gimana Bang ke depan? Ya, setidaknya kan pemberitaan tentang mereka, sebentar ya, saya ambil dulu suratnya nih. Ini yang saya kirimkan kemarin ya. Nah, saya yang mencabut ya, bukan pengacara baru. Tapi kalau mereka pengacara baru bilang mereka yang cabut, ya silahkan. Kalau betul mereka yang cabut, ya dari kemarin udah dicabut. Waktu mereka datang, ya kan? Justru saya tunduk kepada majelis, saya dipanggil, saya datang. Seandainya saya bolos saja hari ini, ya tidak ada cabutan hari ini, ya. Nah, jadi terserah teman-teman mau nilai siapa yang mencabut. Ya saya terserah kepada hakim. Hakim mau pakai pencabutan dari saya atau pencabutan dari lawyer baru, ya silakan saja. Ya. Tapi intinya kemarin waktu saya datang tidak ada pencabutan ya. Nah, setelah saya hadir, nah ada pencabutan. Nah, 2 hari sebelumnya waktu tanggal 29 saya udah masukkan ini surat. Ya. Ini surat abang duluan ya yang masuk kan? Surat mereka katanya sudah masuk duluan, tapi majelis belum bersikap. Setelah saya masukkan baru bersikap, gitu. Dan saya senang ini dicabut, ya. Jadi
kedepannya mereka bisa rukun, baik. Aduh, sangat senang sekali ya. Tentu tidak terulang ya, kita harapkan seperti itu. Tapi jadi tertulis bang? Iya. Ada Kesepakatan tertulis. Tidak ada. Nah, itu yang kita sayangkan. Kalau mediasi ada, harusnya ya. Gitu. Padahal sebetulnya KPL si Ferry ini nggak usah takut. Orang gugatan saya cuma 6 juta minta buat premi asuransi. Kan 2,5 dia dapat 2.500.000. Nah 2.500.000 itu keluarga juga bisa bantu kok buat bayar, ya kan? Nah dia tinggal tambahin aja itu 5 atau 6 juta buat premi asuransi. Cuma itu isi dari mediasi nanti. Tapi ya sudah dicabut ya. Ya mudah-mudahan kedepannya dia bisa dapat yang cukup lah. Ya biaya hidup. Bang, dua prinsipal ini sudah saling bertemu bang sebelum mencabut gugatan. Di pengadilan belum ya? Di luar. Belum. tapi Iya. komunikasi abang sendiri sama Stephanie maksudnya mau menggugat ini yang minta untuk dicabut gugatannya siapa? Sedangkan abang tadi bilang udah lost contact sama Stephanie dan hanya bisa menghubungi dengan keluarganya saja. Ya saya hargai itu pengacara bilang Stephanie tidak bisa hadir. Ya dia berbagai alasan bilang ke majelis hakim, ya udah terserah nggak apa-apa. Saya menghargai dia, kan rekan saya juga, biar bagaimana ya. Satu sekolah lah saya sama pengacara itu ya, satu kursus pengacara. Ya jadi saya hargai ya. Saya teman sejawat saya hargai. Jadi kalau mereka bilang tidak bisa dihadirkan ya sudahlah ya. Saya juga nggak mau berlama-lama. Yang penting ini cepat beres gitu loh. Jangan ada lagi KDRT terjadi gitu kepada Stephanie ya gitu. Abang kan menekankan ada KDRT, sedangkan tadi pengacara baru dia bilang tidak ada KDRT, tidak ada yang namanya menodong pistol dan lain-lain. Itu gimana nih bang? Yang benar yang mana sebenarnya? Nah, yang benar yang Stephanie bilang awal. Dengan saya tidak jadi pengacara Stephanie itu bukan berarti peristiwa itu tidak ada. Ya, peristiwa itu tetap ada. Gitu. Lebih Gitu. spesifik lagi bang, KDRT yang dialami oleh Stephanie apa saja bang dan kapan? Ya saya sudah sempat sampaikan juga kepada pemberitaan yang lalu-lalu gitu ya. Sejak mereka berpacaran sudah mulai ada kekerasan sampai akhirnya punya anak 1, 2, 3 gitu. Dia disuruh berhenti kerja, ikut saya, kita berumah tangga dengan harapan ya mau mengorbitkan lah, kira-kira begitu. Tahu-tahu tidak diorbitkan gitu. Termasuk juga ketika pas liburan juga bang yang ditodongin pistol, benar ketika liburan Ya ditodongin saya pistol. sih sampaikan apa yang disebut oleh kronologis. Iya, kronologis itu ya saya sampaikan itu. Saya tidak lebihkan, tidak kurang kan gitu. Iya. Bang, artinya ini dengan pengacara baru ini sebelumnya abang dicabut kuasa oleh Stephanie. Ya kan tadinya kan dugaan kita ini ditanda tangan Stephanie atau bukan ini. Ya. Oh ya sudah, katanya pengacaranya ditanda tangani oleh Stephanie. Ya sudahlah, saya hargai mereka punya Itu sepengetahuan keluarga Stephanie atau tidak? keluarga tidak tahu. Tidak. Tidak tahu keluarga. Ya, maksudnya atas pencabutan kuasa ke abang dan memakai Ah. lawyer baru ini. Itu tidak tahu. Tidak tahu. Itu tidak tahu. Tapi kemarin itu mereka bilang bahwa bagaimana nih kalau bisa jangan berlarut-larut, kumpul keluarga aja. Klien bilang keluarganya Stephanie bilang ayo kumpul keluarga aja. Gitu, keluarganya bilang. Ya tahu-tahu sampai sekarang nggak ada. Coba seandainya si KPL ikut pertemuan keluarga, saya rasa nggak ada pengadilan seperti ini, nggak ada gugatan ya. Gitu karena keluarga ingin garansi gitu loh. Garansi dengan cara apa? Kumpul bersama, itu suatu garansi gitu loh, supaya kedepannya tidak akan terjadi lagi gitu. Tapi Secara tidak simbolis gitu, iya. Tidak dilakukan sama KPU. Tidak. Bang, Nah. tadi pada saat pencabutan gugatan juga, apakah ada janji tertentu atau tertulis yang Disepakati. Tidak ada. Tidak ada, cabut begitu saja. Tidak ada alasan apa, berjanji apa, tidak ada gitu. Berarti dalam arti lain nanti kedepannya bisa mengingkari lagi dong. Ya itu saya nggak tahu ya. Yang penting saya sudah berusaha. Artinya dengan pemberitaan di media massa seperti ini kan KPL ada perasaan terancam kan, tidak mau mengulangi lagi kan. Nah saya bersyukur di situ gitu loh. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi.
Gitu. Tentang rumor yang Dari kata Bapak. KPL yang katanya menipu jenderal, nah itu gimana tentang kabar itu bang? Dan bagaimana ceritanya bang? Jadi begini ceritanya ya. Ini kronologis ya. Jadi ada oknum-oknum jenderal ya, minta bantuan karena dianggap sebagai spiritual handal ya. Ada yang kasih rumah, ada yang kasih mobil gitu. Ternyata belakangan bacaan-bacaannya itu nggak mujarab. Marahlah ini oknum jenderal, ya kan? Diambillah itu propertinya, entah rumahnya, mobilnya diambil balik. Itu ceritanya seperti itu ya. Untuk cross check sendiri mungkin bisa tanya ke bagian oknum jenderal, udah saya rasa banyak yang tahu siapa seseorang itu ya. Karena dengan alasan mau naik pangkat atau apa gitu. Dan istri tahu ketika barang-barang tersebut disita? Oh iya, istrinya cerita ke saya, Stefani. Ya. Jadi saya mau sampaikan, nah di situ ada delik apa? Penipuan ya. Saya ini tidak menghina si KPL ya, tidak menghina si Ferry loh, tidak loh ya. Ya ini fakta yang saya ceritakan gitu loh. Saya kalau mau hina-hina ngapain lewat pengadilan? Hina aja langsung orangnya, tidak ya. Jadi harus tahu gitu loh bahwa ada banyak sekali dugaan tindak pidana gitu loh. Nah jadi tolong ya Stefani ke depannya jangan sampai ada apa-apa lagi, kan gitu kita harap begitu. Oke bang, dicabut berkas ini menegaskan berarti KPL rujuk ya bang ya? Iya, sudah damai, sudah berjanji di depan hakim, pengacaranya menjamin mereka berdamai. Gitu. Kalau misalnya mereka tidak masih bertengkar ya ini yang salah yang pengacara baru. Berarti dia memberikan keterangan yang tidak benar gitu loh. Gitu aja. Jadi sidangnya seperti apa di dalam oleh pihak majelis? Oh, sidang tadi sempat diskor, jadi ada musyawarah gitu. Musyawarah itu mereka lagi pikirkan ini siapa nih yang mau cabut nih. Karena dua-dua bikin surat. Memang tanggal cabut saya belakangan gitu loh. Tapi setelah saya masukin surat, majelis bersikap. Sebelum saya masukin surat, mereka udah masukin surat, tidak ada sikap apa-apa majelis. Masih mau memanggil Stefani gitu. Artinya ada masukan-masukan di ruang sidang tadi apa? Oh ada masukan, ya itu aja. Apa namanya, kalau sudah mau berdamai mereka senang. Ya saya senang gitu loh. Pengacara itu juga senang ya. Memang tujuan seluruh pengacara itu damai dulu gitu. Kalau nggak ada jalan keluar ya udah kita berselisih di meja hijau kan begitu sampai putusan. Ya, saya rasa itu. Tadi ada yang sudah tidak ada lagi sidang. Sidang sudah tidak ada. Jadi tinggal ngambil penetapan. Nah, yang ngambil penetapan itu saya nggak tahu apakah saya atau pengacara yang baru. Nah, tergantung majelis hakim bisa penetapan itu dikirim lewat surat ke alamat saya untuk mengambil atau pengacara yang baru. Bagi saya nggak masalah mau pengacara mana aja, yang penting dicabut. Bang, tadi ada bahasa dari pengacara baru bahwa abang itu dipilih untuk menentamkan, ternyata malah menggugat. Akhirnya dipakailah pengacara baru ini. Nah, ini klarifikasi gimana? Ya saya menenteramkan itu kan di situ surat kuasanya jelas. Stefani bilang mau gugat cerai, mau lapor ke Polda juga ada surat kuasanya. Ya artinya Iya. Stefani yang ingin. Iya, Stefaninya yang buat gitu loh. Saya tidak melebihi apa yang lebih dari surat kuasa, tidak ada gitu. Soalnya tadi bahasanya itu seperti menyalahkan pihak lawyer yang tiba-tiba menggugat. Waduh, masa sesama lawyer menyalahkan? Kalau saya mau salahkan dia, saya salahkan tadi itu. Meja saya didudukin. Meja saya kan penggugat. Duduk mereka, saya bilang sama majelis hakim, ini nggak boleh duduk di sini mereka ini. Sabar, nanti baru duduk. Saya dulu duduk, saya bilang. Hakim bilang, sempat terjadi di dalam, Bang? iya ada polemik. Mereka langsung duduk di tempat duduk penggugat. Nah, saya itu kan tempat duduk saya dari kemarin juga begitu. Saya diam aja, kita berdiri aja. Biarin mereka duduk dulu lah, ya kan? Gitu ya, mungkin ya sebenarnya nggak boleh saya cerita ini, tapi karena dia cerita ke wartawan mengenai ada kesalahan saya, ya saya juga cerita masalah ini gitu. Oke. Itu Terima kasih. Mas, surat. di belakangnya ada ya. Nah, apa gitu aja. Itu surat kuasa mereka
dibilang saya sudah dikirimin tanggal 2. Saya sudah diterima. Tanggal 2 kapan bikinnya? Tanggal 2 aja saya masih ketemu sama dia. Tanggal 2 sampai tengah malam itu. Di tempat kopi. Saya masih ketemu sama dia. Lah kapan dia bikin surat kuasanya? Tanggal 2 aja saya masih ketemu jam 1 malam. Di tempat kopi sama keluarga. Lah kapan dia buatnya itu? Nah terus nggak dikirim ke saya katanya. Loh, saya tidak terima. Katanya sudah biru nih. Sudah biru. Nah, sudah biru bagaimana? Handphonenya dia kan sama suaminya dibanting, dirusakin. Dia katanya nggak, handphonenya suka ngadat-ngadat. Nah, itu tidak ada. Nah, terus tanggal 14 lagi.